pertanyaan apakah masih ada perang agama hari ini almost impossible. Tidak menjadi perang antara dua negara yang sekaligus antara dua agama. Salam. Ya, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan. Masih adakah perang agama? Barangkali konflik agama sampai menjadi konflik berdarah. Ya, tapi kalau dikatakan perang agama yang semacam perang salib, di mana ada satu koalisi ya negara-negara Kristen dan negara-negara Islam berperang satu sama lain, itu nyaris tidak mungkin. Terlebih ya sudah tidak ada lagi negara yang penduduknya 100% Kristen misal atau 100% Muslim. Eropa sendiri hari ini, Eropa ya, itu mayoritas agnostik atau kalau tidak agnostik ateis. Mereka mayoritasnya tidak lagi beragama. Sehingga kalau dikatakan hari ini mereka terlihat Islamofobik, ya sebagian kecil sebetulnya, hingga ada yang menjadi white supremacist, neo-Nazi, populis, ya menyerang imigran Muslim yang diserang itu bukan karena agamanya, tapi karena mereka simply ya sederhana imigran ya, dan memang mereka juga cenderung terutama yang berasal dari kawasan Afrika Utara atau Timur Tengah, Arab bagian utara ya, Suriah ya, negeri Syam, Suriah, kemudian Lebanon, Yordania, Palestina ya. Yang dari situ, yang dari kawasan itu ya, mereka negara-negara itu, masyarakat imigran dari sana cenderung memiliki kemudahan ya, dan memang menjalankan ya untuk memulangkan jenazah anggota keluarga mereka. Turki juga begitu. Orang-orang dari Turki imigran ada yang meninggal dunia di Belanda, di Jerman, atau di Prancis. Oh, saudara saya, anggota keluarga saya, atau mungkin ayahnya meninggal. Lantas yang dilakukan bukan dimakamkan di situ, banyak juga yang memutuskan untuk dipulangkan. Satu hal yang penting kita pahami, memulangkan jenazah dengan atau menerbangkan jenazah dengan pesawat terbang itu mahal dan luar biasa, membutuhkan kekuatan ya berupa dana maupun relasi dengan kalangan elit atau pemegang kebijakan. So itu memperlihatkan ya, dengan demikian ya mereka mereka orang kaya, imigran itu orang kaya yang bisa memulangkan jenazah anggota keluarganya ke negara asal, hal yang bahkan ya bagi umat Islam Eropa yang asli, orang Eropa yang convert, tidak mungkin itu terjadi. Mereka ya dimakamkan di negaranya sendiri. Ya Perancis ya, orang Perancis asli, orang Jerman asli, orang Inggris asli memang di sana. Mereka berpindah menjadi mualaf, masuk Islam, meninggal dunia ya dimakamkan di negara itu. Nggak mungkin mereka mau pulangkan kemana? Apalagi kalau pasangan mereka sama-sama warga asli, penduduk asli, ya mau pulangkan kemana? Mau dipindah ke negara lain yang mana? Mereka dimakamkan di negara tempat mereka memang lahir dan besar di situ. Kecuali mereka pindah menjadi warga negara lain, pindah ke Asia Tenggara, pindah ke Asia Selatan, pindah ke Timur Tengah, atau bahkan ke Afrika, itu mungkin. Ya, faktanya kan tidak begitu. Jadi ya kebencian terhadap imigran Muslim di Eropa itu bukan
pertanda perang salib. Islamofobia, yes, ada. Tapi tidak terjadi dan tidak akan pernah terjadi perang salib. Terbukti 4 tahun pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat. Tidak ada itu upaya semacam Holocaust atau genosida terhadap Muslim Amerika Serikat. Tidak terjadi. Tidak ada nazifikasi dalam Partai Republik. Tidak mungkin terjadi. Ya, karena apa? Karena masyarakat hari ini, ya misalnya Amerika Serikat tadi di zaman Donald Trump, Amerika Serikat tidak mengalami apa yang dialami oleh Jerman ketika Hitler naik. Tidak sama kondisi sosial politik pada masa itu. Jerman lebih parah, hancur sehancur-hancurnya pasca perang dunia pertama. Jadi perang agama memang tidak ada. Melihat beberapa konflik, beberapa peperangan terakhir, apakah Rusia versus Ukraina perang agama? Bukan. Di dalam tentara Ukraina ada yang Muslim, ada yang Kristen. Di dalam tentara Rusia pun demikian, ada yang Muslim, ada yang Kristen, sama-sama ya satu sama lain saling menembak, saling menyerang ya. Di dalam perang dunia pertama dan kedua pun, baik itu pihak sekutu maupun pihak poros, itu sama-sama ada tentaranya yang Muslim. Tentara Nazi Jerman ada yang Muslim ya. Tapi tentara Inggris, tentara Prancis ada juga yang Muslim. Perang dunia kedua, perang dunia pertama, bahkan Ottoman, Turki Utsmani itu ikut dalam perang dunia pertama, bagian dari salah satu pihak yang bertempur, yang berperang. Tapi yang di pihak Inggris, Prancis, bahkan kemudian Amerika Serikat masuk dalam perang dunia pertama, ada juga yang Muslim. Arab Saudi dan beberapa negara Muslim Timur Tengah itu merdeka berkat jasa mereka yang memenangkan perang dunia pertama. Termasuk Inggris, termasuk Prancis, bukan berkat jasa Turki Utsmani. Lah mereka adalah jajahan atau wilayah ya yang ditaklukkan oleh Utsmani. Sehingga pertanyaan apakah masih ada perang agama hari ini almost impossible. Kalau konflik mungkin, tapi itu internal di negara-negara tersebut. Tidak menjadi perang antara dua negara yang sekaligus antara dua agama. Tidak terjadi lagi sama sekali.